Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya Arif Bayu Wicaksono ya guys. Jadi ceritanya hari ini aku kedatangan pasien lagi guys ya. Jadi trouble-nya apa? Unit Avanza. Nah, unit Avanza ini kata ownernya nggak ada remnya guys. Oke, coba kita tes guys. Jadi kita nyalain mesinnya dulu, coba kita injek remnya guys. Wah iya guys, dalam pol yo. Biasanya kan segini aja ya, ini dalam pol tuh. Nah biasanya kan, cuman gini kan biasanya kan, segini aja toh. Ini kan kopling tapi ini remnya. Nah oke, identifikasinya gimana guys untuk menentukan apa saja yang rusak atau memang harus diperbaiki ya guys. Jadi pertama kita lihat handbrake-nya. Handbrake-nya pendek ya, berarti sistem rem yang belakang itu kampas remnya aman ya. Handbrake-nya pendek nih, pendek. Terus kita lihat di bagian-bagian roda, tak buka sekalian sini guys. Nah, kita lihat di bagian-bagian roda apakah ada yang bocor. Nggak ada ya guys. Nah setelah kita lihat bagian-bagian roda nggak ada yang bocor, depan nggak bocor, tuh belakang juga nggak bocor ya. Nah bersih. Kita lihat yang sini, kita lihat apakah kapasitas minyak remnya cukup. Kita lihat kapasitas minyak remnya cukup, cuman lah kotor banget ya guys. Nah kalau seperti itu berarti yang rusak itu di master remnya. Yuk langsung kita buka guys master remnya. Oke guys, pertama-tama kita copotin dulu ini si kabelnya. Kita copot dulu, terus kita copot selangnya ya guys. Bagian sini pakai kunci 10. Alhamdulillah gampang. Oke guys, setelah kita copot selangnya, kita sudah bisa menemukan perkiraan ya guys, atau estimasi. Jadi pada dasarnya rim itu kalau yang dalamnya itu normal itu, nah tuh minyak remnya keluar sendiri guys ya, tetap keluar sendiri, netes kan, kelihatan. Terus di bagian yang ini nggak ada sama sekali. Nah kita bisa tahu berarti ini master remnya yang di dalam itu karetnya ya, nah, pistonnya mengalami robek atau memuai karena kurangnya perawatan, mungkin nggak pernah flashing oil brake system ya guys ya, atau ganti minyak remnya. Jadi seperti itu. Yuk langsung kita buka saja ya. Setelah bautnya murnya brake masternya itu dicopot, kita tinggal injek pedalnya guys. Tinggal injek pedalnya supaya copot ya guys. Injek gini guys, pelan. Copot ya guys. Kenapa harus pelan? Biar minyak remnya tadi nggak muncrat ke mesin ya guys. Jadi nah copot kan, jadi misalkan ada muncrat itu nggak banyak ya kan, tuh bersih kan, nggak banyak. Tapi kalau kita nginjeknya kenceng jrot gitu ya, otomatis ini yang masih normal ini nembak ke sana guys, kotor semua lah ya, kasihan si ownernya tuh. Nah bekasnya minyak remnya masuk ke tank vakum atau brake booster ya, tuh ada masuk. Jadi nanti kita isep pakai selang. Ini kita bersihkan supaya nggak timbul karat, karena si minyak rem ini cepat sekali timbul karat ya guys. Oke guys, yuk kita lanjut buka brake masternya. Oke guys, ini kita sudah bawa keluar si brake masternya.
Oh ya guys, yang pertama kita buang dulu sisa minyak remnya ya guys ya. Kita kocok supaya kotor-kotorannya itu kebuang ya guys. Kita buang aja minyak remnya. Nanti kita cuci bersih dalamnya. Terus kita lanjut copot pengunci yang ini. Nah, jadi pengunci piston yang bagian depan itu usahakan kalau pasang itu kita pasang yang sini dulu, baru kita pasang yang ini biar nggak kena karetnya ya guys. Ini kan pembatas supaya piston brake masternya itu nggak terlalu mundur ke belakang, karena kalau terlalu mundur itu karetnya yang di sini akan nutup, jadi minyak remnya nggak bakalan bisa keluar, bikin kita susah bleeding ya. Jadi kita copot snapringnya pakai tang snapring ya guys. Terus kita copot tutupnya nih, terus kita tarik keluar guys. Oke, nih kelihatan guys ya, jadi ini robek nih ya, makanya rimnya ambles ya. Terus kita lihat yang bagian dalam ini guys, cara ngeluarinya diketokin ini guys ya, keluar guys nih. Nah, kita bisa lihat guys, jadi kotor ya guys di dalamnya ya, kotor terus bener. Oke guys, setelah kita cuci bersih jadi begini penampakannya. Alhamdulillah nggak bisa bersih banget karena memang warnanya seperti ini guys. Nah, jadi kita bisa lihat tuh dalamnya masih bersih. Nanti dibersihin ya, ada warna kerak-kerak itu dibersihin sekalian pakai tisu ya guys, dikeringin nih. Oh ya guys, yang tadi nih ternyata si brake masternya ini baru beli ya guys, tuh masih kelihatan ada sekut-sekutnya, tapi ini merek yang kurang bagus ya guys. Biasanya kalau kita mau cari merek yang agak bagus itu meskipun murah tapi kualitasnya sudah lumayan, kita biasa pakai merek Senico ya guys ya. Ini mungkin yang kotaknya Toyota asli itu guys, tapi ya, seperti kita tahu kalau di Indonesia itu kotaknya asli, nggak tahu isinya apa. Terus aku selalu pakai minyak remnya ini, jadi supaya remnya itu tetap enak, terus bleedingnya juga nggak susah. Coba perhatiin kalian kalau pakai minyak rem yang merek-merek lain ya, itu bleedingnya lumayan susah dan kemampuan kinerjanya juga nggak lama. Nanti beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian sudah mulai ada perbedaan ya guys. Jadi ini yang tadi nih, ini yang minyak rem yang nggak keluar tadi, dia memuai tebel nih, tebel guys. Terus ini yang tadi sobek. Oke guys, terus ini yang baru, jadi kita nggak usah ganti pistonnya karena pistonnya biasanya itu masih bagus, mulus ya. Terus kita buka guys yang baru. Ini yang baru guys. Nah, ukurannya sama. Kita lihat di sini ada biasanya tertera di, oh karena ini mungkin yang biasa ya guys, biasanya di sini nih guys. Nah, di letak bulat ini biasanya ada nomor yang ini nih, nomor karetnya. Jadi nomor karetnya itu 7/8 di bagian sininya nih. Nah, aduh nggak berapa kelihatan ya guys. Nah, kira-kira begitu. Yuk langsung kita rakit, masukin ke pistonnya masing-masing ya guys. Jadi yang ini bekasnya ini masukin sini biar buat BB sama owner ya guys. Jadi kita kerja itu nggak mesti minta spare part yang mahal-mahal, yang penting kita bisa memaksimalkan bahan yang ada ya guys,
maksimalkan bahan yang ada tanpa kita harus keluar duit banyak. Terus kejujuran nomor 1 ya guys ya. Ya meskipun kita di desa itu tetaplah kita harus jaga sportivitas ya guys. Tipu-tipu itu hal yang wajar guys. Kalau di dunia otomotif itu tipu-tipu hal yang wajar. Yang penting gimana ya, kalian sendirilah yang bisa memperkirakan resikonya ya kan, memperkirakan resikonya dan cara kerja kalian sendiri. Kalau paten bisa aja kalian bikin suatu akal-akalan dan bilang sama ownernya itu barang baru, tapi kan kualitasnya menjamin guys. Kalau nggak menjamin, kalian sendiri yang tanggung resikonya. Oke, jadi ini apa adanya. Video ini juga tak buat ownernya, jadi nanti ownernya pasti nonton juga di YouTube. Oke, nih, aku mau rakit dulu. Oke guys, ini sudah terpasang guys. Jadi pelumasnya kita pakai ini ya, tahu kan, minyak rambut lavender atau kita pakai minyak tanco guys, supaya masukinnya gampang. Terus ini tinggal kita masukin ya. Ini yang belakang ngadepnya ke belakang, yang depan ngadepnya ke belakang ya guys. Set. Oke, masuk guys. Aku tinggal pasang yang belakang ini, sekalian pasang snap-ringnya ya. Nah, jadi begini guys normalnya guys. Sebelum kita pasang, supaya kita nggak ketipu nanti di sananya ya, kita isi minyak remnya. Kita lihat, nah ini keluar, akan mulai keluar nih. Jadi sampai keluar, sampai atas juga, baru kita pasang. Oke guys, ini sudah terpasang, tinggal bleeding ya guys ya. Jadi bleedingnya itu kalau kita sendirian nggak usah pusing-pusing kita nyopotin ya di roda-roda ya. Kita selangnya ini pasangnya jangan kenceng-kenceng dulu, kita injek pelan-pelan ya guys. Kita injek pelan-pelan sampai dirasa penuh, dan kita injek terus sampai pol 2 atau 3 kali ya guys. Oke, setelah dapat kita lepasin. Nah, lalu kita kencengin bautnya guys. Oke, kita kencengin bautnya ya, kenceng guys. Oke, setelah bautnya kita kencengin semua, kita pasang lagi kabel-kabelnya ya guys. Oke, kita tambah lagi minyaknya sampai pada batas maksimal ya guys. Batas maksimalnya ya cukup guys. Jadi minyak rem botol kecil sudah cukup, kita nggak perlu bedding buang yang di roda-roda ya guys. Kalau memang yang di roda nggak bocor karena kita kejar tayang atau kita mau cepet, terus bisa kita cek sini guys sebelum mesin dinyalakan. Kita, nah pendek ya. Oke, langsung keras ya. Jadi tanda si ininya sudah nggak ada angin lagi yang terjebak. Nah, kita cek setelah mesin nyala. Nah, pendek. Oke, nggak ambles lagi. Kalau tadi kan kita pas karetnya jebol itu kita injek ambles pol sampai lantai ya. Oke, nah begitu guys kira-kira. Oke guys, jadi caranya seperti itu kalau kita melakukan identifikasi tentang rem. Jadi supaya kita kerjanya itu nggak tergesa-gesa, kita nggak pusing-pusing ya guys ya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Oke guys, salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas ya. Oke, kerja dewe ojo wedi guys. Oke, tergantung kita bagaimana ya cara kita kerjanya. Walaupun sendiri kita harus bisa tanpa bantuan orang lain ya toh gitu. Oke, sekian dulu dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.